Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Menjunjung Hakikat Pendidikan untuk Masa Depan yang Lebih Baik. Dewan juri yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya untuk bertanya satu hal. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda saat Anda mendengar kata pendidikan? Mungkin kebanyakan dari kita saat mendengar kata pendidikan yang muncul adalah sekolah, pendidikan formal, pelajaran akademik, ujian, nilai yang tinggi, dan sebagainya. Tanpa kita sadari, dengan pandangan kita terhadap arti pendidikan ini, melahirkan sebuah pemahaman di sekitar kita yang masih ada sampai saat ini. Bahwa makna pendidikan, hakikat pendidikan hanyalah tentang nilai saja. Keberhasilan pendidikan hanyalah milik orang-orang yang peroleh nilainya yang tinggi dalam ujian. Lantas, apakah hakikat pendidikan memang hanya sebatas nilai ujian yang tinggi saja? Dewan juri yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diambil dari kata didik, yang artinya memelihara, memberikan latihan ajaran pimpinan mengenai akhlak dan juga kecerdasan pikiran. Lalu menurut tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, mengartikan bahwa pendidikan adalah sebuah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup manusia. Dan salah satu poin dari 3 butir pengajaran rakyat menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti atau pembangunan karakter. Dari definisi-definisi ini dapat kita lihat bahwa ternyata hakikat pendidikan bukan hanya tentang nilainya saja, namun lebih dari itu, lebih dari sekedar nilai yang tinggi saja, namun mencangkup juga karakter yang baik, moral yang baik, hingga kualitas diri yang baik. Lalu sekarang, apakah kita sebagai bangsa Indonesia telah menjunjung hakikat pendidikan sepenuhnya? Dewan juri yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia. Dengan pandangan kita terhadap pendidikan yang hanya tentang nilai tinggi saja, menyebabkan banyaknya pelajar yang akhirnya menghalalkan segala cara hanya untuk memperoleh nilai yang tinggi. Terbukti pada tahun 2019, Kemendikbud mencatat adanya 126 kecurangan selama ujian nasional. Dan baru-baru ini, Regional Kompas mengabarkan adanya kasus pemerkosaan yang telah terjadi dari bulan lalu hingga bulan ini. Seorang remaja berusia 16 tahun dicekoki miras dan diperkosa oleh 17 pemuda secara bergiliran. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa belum terjunjungnya hakikat pendidikan secara utuh. Masih banyak krisis moral dan karakter yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang pintar, namun pada akhirnya ia korupsi. Mengapa? Ternyata hanya karena satu hal, ia tidak menyertai kejujuran dalam tindakannya. Dari sini kita dapat melihat kembali bahwa pendidikan tidak hanya diukur dengan nilainya yang tinggi saja. Masa depan tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar saja,
namun juga membutuhkan orang-orang yang berkarakter. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia. Lalu, bagaimana cara kita agar bisa menjunjung hakikat pendidikan tersebut? Pertama-tama, mari kita ubah pandangan kita. Yang awalnya pendidikan hanyalah tentang nilai saja, sekarang kita ubah bahwa ternyata pendidikan lebih dari itu. Kita harus menjadi orang yang berwawasan luas, berpendidikan, namun juga memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai moral, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan juga kita sebagai seorang muslim, bagi kita seorang muslim, harusnya menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dalam setiap tindakan kita. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia. Gede Prama pernah mengatakan, kepintaran adalah sebuah kekayaan, namun ia memerlukan kekuatan penyeimbang yang bernama kebijaksanaan. Dan Albert Einstein pernah mengatakan, orang-orang mengatakan kepintaran yang membuat seorang ilmuwan besar, tetapi ia keliru. Itu adalah karakter. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang berwawasan luas, berpendidikan, namun tidak lupa untuk selalu menyertai karakter baik kita dalam setiap tindakan. Menyertai nilai-nilai baik kita dalam setiap tindakan, baik itu kejujuran, kedisiplinan, dan nilai baik lainnya. Dan semoga dengan wawasan luas kita dan juga karakter baik kita dapat memajukan bangsa kita dan menjadikan masa depan Indonesia juga dunia masa depan yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.